Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Headset Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit ya. Oke, eh, kita sekarang sudah berada di penghujung dari seri matematika diskrit ya teman-teman. Jadi kita sekarang mau latihan soal tentang peta Karnaug. Nah, setelah ini ya nggak ada lagi materinya ya teman-teman. Jadi seri matematika diskrit kita akan berakhir setelah video ini eh, aku buat ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini adalah video terakhir ya teman-teman. Oke, jadi kita mau latihan soal untuk memperkuat pemahaman agar pemahaman kita tentang penyederhanaan fungsi boolean ini dengan peta Karnaug itu jadi lebih jelas ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai dari contoh yang lebih sederhana dulu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ada eh, tabel peta Karnaug dengan 4 kubah ya teman-teman. Nah, kubahnya apa aja? Kubahnya adalah Wx dan YZ. Yang dimana Wx itu ke bawah dan YZ itu ke samping ya. Nah, gitu. Oke. Jadi pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini ya, pertama-tama kita bakal cari dulu fokus ke angka 1 ya. Fokus ke angka 1 ya. Nah, kita bakal cari angka 1 yang sekiranya tuh memenuhi syarat ya, yang sejajar, segaris, dan juga berdekatan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kita langsung ketemu ya, angka 1 ya, yang eh, sejajar, segaris, dan saling berdekatan, yaitu yang ini sama yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, sedangkan yang ini kenapa nggak masuk gitu ya kan? Karena berdekatan sih iya, tapi nggak sejajar kan? Nah, gitu ya teman-teman. Segaris sih iya, tapi nggak sejajar gitu kan? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sejajar ini dia hanya berlaku untuk horizontal dan vertikal ya teman-teman. Jadi nggak berlaku untuk diagonal. Nah, jadi yang diagonal itu kita skip aja teman-teman. Jadi yang ini nggak usah kita eh nggak usah kita perhatiin ya, kita abaikan aja, kita fokus ke yang ini ya, yang 5 ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu ya eh, yang ini ya, angka satunya ya yang bisa kita pilih gitu ya kan. Nah, kalau udah ketemu baru kita buat persamaan ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada dua persamaan ya. Nah, apernya yang ini satu, yang ini satu ya. Jadi ada dua persamaan. Jadi kita bukan apernya sorry. Jadi kita buat dua persamaan ya. Nah, kita mulai dari persamaan pertama dulu ya. Nah, persamaan pertama kita tulis dulu Wx, YZ seperti ini ya. Nah, kemudian untuk persamaan pertama ini kita yang ini dulu ya, yang vertikal dulu ya. Yang horizontal itu persamaan kedua. Oke? Nah, kita akan perhatikan dari sini sampai ke sini ya. Angka 1 yang ini sampai ke sini ya, teman-teman. Kita lihat posisinya ya. Di sini W ya. Eh, W ya. Di sini kan 0 ya kan W-nya dan X-nya ini 1 ya di sini ya kalau kita lihat. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini ya, dari sini sampai ke ujung sini ya kan W-nya itu 1 dan X-nya itu 0. Nah, kalau kita lihat ya, W dan X-nya itu sama-sama berubah, teman-teman. Nah, karena sama-sama berubah, maka WX-nya kita hapus ya. Ini harusnya persamaan kedua ya, sorry ya teman-teman. Harusnya harusnya yang persamaan ke satu itu yang horizontal dulu ya, sorry ya teman-teman. Nah, eh, jadi jangan kebalik ya teman-teman, sorry ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, yang berubah ini kan YZ-nya nih, ya kan. Nah, ini 0 jadi 1 Y-nya. Nah, Z-nya dari 1 jadi 0. Nah, sama-sama berubah kan YZ-nya. Nah, karena YZ-nya sama-sama berubah, ya, maka eh, kita skip YZ-nya. Jadi kita cuma ambil WX-nya aja. Nah, kebetulan WX-nya ini itu eh,
posisinya tuh satu gitu ya kan, satu gitu ya kan, baik W maupun X-nya itu sama-sama satu. Ya udah kita tulis WX. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, kita tulis WX tanpa negasi apa-apa. Kalau 0 baru pakai negasi ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua ya, teman-teman pasti udah tahu ya, jawabannya apa? Iya, YZ ya, teman-teman. Yang vertikal tadi ya, yang sudah aku sebutkan ya. Untuk yang vertikal ini ya kan, itu kalau kita perhatikan kan W-nya itu berubah dari 0 ke 1, sedangkan X-nya itu berubah dari 1 ke 0. Nah, jadi WX-nya itu di skip gitu ya kan. Nah, sedangkan YZ-nya itu nggak berubah, tetap 1 dan 1 nih, yang ini ya. Makanya kita tulis YZ seperti ini. Nah, kalau udah ketemu ya seperti ini ya, baru ya kan kita susun term-termnya ya. Nah, jadi kita mulai dari persamaan ke 1 ya, yang WX ini itu jadi term pertama ditambah YZ ya sebagai term yang kedua. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh yang super sederhana, masih belum ada negasi. Kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Oke, jadi untuk contoh soal yang kedua ya, masih sama ya. 4 kubah juga, tapi bedanya posisi satunya ini lebih banyak ya. Maksudnya berbeda ya. Dan jumlah satunya itu lebih banyak ya. Kalau yang sebelumnya kan ada 5 ya. Nah, kali ini ada berapa nih? Ada 10 ya. 2 kali lipat jumlah satunya gitu ya kan. Dan kalau kita lihat juga ya kan, di sini ada pola yang belum kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Jadi pas saja sih dengan adanya pola ini ya kan, kita bahas sekalian pada video terakhir kali ini ya teman-teman. Nah, jadi buat yang belum tahu ya teman-teman, kalau kita lihat ya di sini ada angka 1 di ujung sini, di ujung sini, di ujung sini, di ujung sini. Nah, kira-kira apa maksudnya ya kan? Aku nunjuk ke angka 1 yang di ujung sini ya, yang ada di pojok sini ya. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Kira-kira kenapa teman-teman? Nah, kira-kira apakah ada yang bisa nebak? Ya, kalau misalnya teman-teman berpikiran ini ada kaitannya dengan sifat peta Karnaug, ya, jawaban teman-teman itu sangat benar, ya. Karena ada sifat peta Karnaug yang belum pernah kita bahas atau kita sebutkan sebelumnya, ya. Nah, jadi peta Karnaug itu sifatnya itu globe, ya, teman-teman, atau nggak berujung sebenarnya, ya, teman-teman. Jadi kelihatannya aja di sini apa ya, ujungnya tuh di sini gitu ya kan, ujungnya tuh di sini, padahal kenyataannya peta Karnaug itu nggak kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini ujung ya kan, nah di sini habis gak ada kotak apa-apa, maka dia bakal balik lagi ke sini gitu ya kan, balik lagi ke sini ya kan. Nah, kemudian apa ya, kemudian dia geser lagi ya kan, nah geser sampai ujung sini dia balik lagi ke sini gitu ya kan. Nah, begitu juga kalau kalau misalnya nih ya kan, dari sini ya kan, di ujung sini ya kan. Nah, di ujung sini ya kan kita geser ya kan ke sini ya kan, habis kan ya kan. Nah, dia bakal datang dari sini ya kan. Nah, lanjut lagi ke sini. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi dia apa ya? Jadi dia tuh kayak bumi lah, gak ada ujungnya gitu ya kan. Dia apa namanya? Mau jalan sampai sejauh apapun ya, dia bakal jalan terus gitu ya kan. Nah, jadi dia jalan, nah balik lagi ke sini, jalan, balik lagi ke sini, gitu-gitulah ya kan. Nah, artinya apa? Artinya satu yang ini dan satu yang ini itu sebenarnya sebenarnya nyatu, teman-teman. Segaris sebenarnya ya. Nah, kelihatannya aja nggak segaris gitu ya kan, karena dipisahkan oleh 00. Tapi mereka sebenarnya nyatu tuh di sini gitu ya kan. Jadi angka 1 yang ini ya, angka 1 yang ini itu sebenarnya ada di sini, teman-teman. Nah, sorry ya, ini agak abstrak sedikit ya, dan aku nggak punya ilustrasinya ya buat menggambarkannya ya. Tapi teman-teman bisa bayangin aja ya, sifat globe itu atau tak berujung itu kira-kira gimana ya kan. Nah, jadi satu ini itu sebenarnya di sini. Nah, kalau satunya ada di sini ya, maka sebenarnya segaris gitu kan.
Nah, sejajar dan segaris gitu kan. Nah, sedangkan 0 yang ini ya, 0 yang ini itu ada di sebelahnya gitu ya kan. Nah, yang ini gitu ya kan. 0 yang ini ada di sebelahnya lagi ya kan. Nah, satu yang ini ada di sebelahnya lagi ya, pokoknya seterusnya ya. Jadi dia nggak berujung pokoknya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini secara horizontal. Nah, secara vertikal juga sama ya. Nah, satu ya kan, satu ini ya, satu ini ya kan, itu kalau kita naik ke atas ya kan, nah dia bakal balik ya kan dari bawah ya kan, sini sini sini, balik lagi dari bawah. Nah, gitu-gitu ya, terus-terus ya. Nah, yang satu ini ya kan, satu yang ini ya, misalnya ya, turun ke bawah. Ups, sorry. Nah, satu yang ini ya, turun ke bawah, dia bakal lanjut lagi ke sini gitu ya kan. Artinya apa? Artinya dia nyatu sama nol yang ini gitu ya kan. Nah, dia nyatu sama nol yang ini. Nah, yang ini juga sama ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dia juga berlaku secara vertikal ya teman-teman. Nah, jadi otomatis satu yang ini dan yang ini itu otomatis nyatu teman-teman, segaris dan sejajar ya. Nah, jadi ada 4 gitu ya kan, ada 4 buah itu kayak membentuk kotak, kotak 4 kotak gitu ya kan, yang diisi oleh satu semua gitu ya kan. Nah, oleh karena itu kita langsung ketemu ya kan, apa ya, satu persamaan ya. Jadi yang ini ya, yang ini itu kita jadikan sebagai persamaan pertama aja ya. Nah, jadi persamaan pertama kita tulis dulu X, Y, Z seperti biasa ya. Nah, terus baru kita lihat ya, apa namanya, satu yang di sini ya, yang ini dan juga yang ini. Nah, satu yang di sini itu 00 dan juga 00 untuk semua peubah. Nah, kemudian pindah ke sini ya kan, ternyata si Y-nya itu berubah. Nah, karena Y-nya berubah maka kita skip ya Y. Nah, kemudian ke bawah lagi ya. Eh, Kalau kita lihat ya ke bawah di sini ya, itu yang berubah itu W-nya ya. Jadi W-nya kita skip ya. Nah, gitu ya. Nah, yang ini juga ya, yang ini sampai sini ya kan. Apa namanya? Yang berubah itu W-nya ya. Nah, gitu dari 0 ke 1 gitu ya kan. Nah, berarti Y sama W itu kita skip ya. Nah, terus baru kita tentuin X sama Z-nya ya. Jadi yang nggak di skip itu ya kan, kita bakal tentuin apakah X-nya, apa namanya, apakah peubahnya itu dinegasikan atau enggak gitu ya kan. Nah, kita mulai dari satu dulu ya. Nah, satu ini ya kan, satu ini kalau kita lihat ya, X-nya ya, X-nya itu 0. Nah, yang ini juga ya kan, X-nya juga masih 0 ya. Nah, yang ini ya kan, X-nya 0, yang ini juga X-nya 0. Nah, terus Z-nya ya, Z-nya ini 0 ya. Z-nya yang ini 0, yang ini 0, yang ini juga 0. Nah, berarti semuanya 0. Nah, berarti X sama Z-nya itu kita negasikan. Nah, jadi seperti ini. Oke? Nah, ini untuk persamaan pertama. Nah, kita lanjut ke persamaan kedua ya. Kita tulis dulu X, Y, Z seperti biasa. Lalu eh, kita akan cari ya, persamaan kedua ini itu yang ini dulu sih harusnya ya. Harusnya yang ini dulu ya, yang vertikal yang ini ya. Kemudian horizontal yang ini, kemudian baru vertikal yang ini ya. Kalau nggak salah pas aku bikin soalnya ya, kalau nggak salah agak lupa ya. Sorry ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kebalik ya nggak apa-apa gitu kan. Setidaknya kita beresin satu persatu di sini gitu. Nanti akhirnya ketemu juga semuanya gitu. Oke, jadi satu yang ini ya sampai satu yang ini ya. Kalau kita lihat ya, di sini W-nya itu berubah. Nah, W-nya berubah. Nah, sedangkan X-nya itu enggak ya. Nah, oke, berarti bukan yang ini ya untuk persamaan kedua. Nah, soalnya di sini W-nya ada. Nah, mungkin yang horizontal ini mungkin ya. Nah, kita coba ya. Yang horizontal ini kalau kita lihat ya, di sini baik Y maupun Z-nya itu berubah ya. 0 ya, Y-nya ya 0 0 1. Nah, berubah. Z-nya juga 0 1. Nah, berubah.
Nah, karena Y sama Z-nya berubah, maka YZ-nya kita skip ya. Nah, tinggal WX-nya nih, ya kan? Posisinya gimana? Nah, W-nya 1, X-nya 0. Nah, berarti X-nya kita negasikan, W-nya nggak usah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke persamaan ketiga. Harusnya persamaan ketiga tuh yang ini sih. Harusnya ya. Seharusnya. Nah, jadi persamaan yang ketiga ya. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Nah, jadi W-nya itu berubah ya, pastinya ya kan. 0. Nah, ini ada 1 ya, ya kan? Nah, ada 1 ya kan? Kemudian 0 lagi ya, ya kan yang ini ya. Nah, jadi 1 lagi ya. Gitu-gitulah pokoknya. 0 jadi 1 lagi gitu ya. Nah, kemudian karena berubah ya kedua-duanya WX-nya ya kan? Maka WX-nya kita skip. Nah, jadi tinggal YZ aja lagi ya. Nah, YZ-nya di sini berapa posisinya? YZ-nya di sini 0 dan 0. Berarti keduanya kita negasikan. Y sama Z-nya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke? Dan yang terakhir adalah yang ini ya, harusnya ya. Yang ini belum. Nah, ini kalau kita lihat ya, lagi dan lagi WX-nya ya. Nah, dari atas ke bawah, WX itu lagi dan lagi berubah ininya ya. Jadi kita harus skip ya WX-nya. Jadi kita fokus ke YZ-nya. Nah, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti Z-nya yang kita negasikan, Y-nya nggak usah. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita gabungkan semuanya ya, jadi term-term ya. Nah, jadi seperti ini ya. Dan inilah hasilnya ya, teman-teman. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Pembahasan kita tentang soal peta Karnaug ya, teman-teman. Jadi aku rasa cukup sampai segini dulu ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Kalau misalnya masih belum paham ya, teman-teman bisa coba bertanya atau cari sumber belajar lain yang lebih mudah dipahami. Oke. Nah, jadi tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Dadah.